Selamat pagi Bapak dan Ibu terkasih, Shalom. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Pagi ini kami rindu akan firman-Mu, ya Roh Kudus, Roh kebenaran. Nyatakan kuasa-Mu dan pengertian-Mu atas kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya bersama rekan saya, Saudari Erniwati Hura, secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Ayub pasal 38 ayat yang pertama dengan judul Tuhan menjawab dari dalam badai. Ayub pasal 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Amin. Mari kita sama-sama pelajari ayat ini. Dari dalam apakah Tuhan menjawab Ayub? Dari dalam badai. Apakah yang dimaksud badai di sini? Badai di sini dalam pengertian kiasan, yaitu badai kehidupan, di mana ada keadaan yang mencekam, menakutkan, menggelisahkan, mengerikan, mengkhawatirkan, yang melanda kita dan menimbulkan penderitaan dan kesukaran. Badai itu datangnya dari luar diri kita dan bisa juga dari dalam diri kita. Badai itu kadang datang bisa kapan saja tanpa kita minta. Jadi, mau tidak mau kita perlu mempersiapkan diri kita tatkala badai kehidupan itu datang. Bagaimana caranya mempersiapkan diri dalam menghadapi badai kehidupan? Kita belajar dari karakter dan gaya hidup Ayub. Kalau kita baca dalam satu kitab Ayub, yang pertama kita mesti hidup saleh, jujur, dan takut akan Tuhan, serta menjauhi kejahatan. Yang kedua, tekun berdoa dan sabar menantikan jawaban doa dari Tuhan, dan selalu pegang janji Tuhan. Itu kekuatan kita. Yang ketiga, kita melihat badai kehidupan sebagai cara untuk meningkatkan potensi dan menghasilkan atau membentuk karakter. Dan ingat, badai itu bukan menghancurkan. Yang keempat, kita belajar mendengar suara Tuhan melalui badai kehidupan sekalipun. Sebab Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang kelima, kita harus hidup dalam komunitas. Komunitas kita komunitas berdoa, mendukung, saling membangun dalam kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui berbagai cara. Bisa melalui khotbah, melalui orang lain, melalui renungan, buku, situasi-situasi tertentu, hati nurani, bahkan melalui pergumulan yang sedang menimpa kita. Seperti pada kisah Ayub, dia mengalami penderitaan. Dan pembicaraan Tuhan kepada kita bukanlah untuk menghakimi kita, tetapi di dalam kasih-Nya supaya kita diperbaharui dan dibangkitkan potensinya, dibentuk karakter kita. Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai yang suasananya tidak menenangkan hati dan saat Ayub sedang menderita. Mendengarkan Tuhan saat kita sedang tertekan atau menderita bukanlah sesuatu hal yang mudah loh. Karena kita akan cenderung berpusat pada diri sendiri dan badai sehingga dapat mengabaikan suara Tuhan. Misalnya, kita menjadi cenderung mengasihani diri sendiri, merasa paling malang sedunia,
merasa takut, berat, sedih, putus asa, yang semuanya itu membuat kita menjadi tidak fokus pada Tuhan yang sedang berbicara kepada kita ketika kita dalam tekanan atau penderitaan. Atau juga kita cenderung mencari jawaban sendiri. Pertanyaannya, sejauh mana kita dapat peka dan tidak abai dengan suara Tuhan yang penuh kasih yang sedang berbicara kepada kita? 1 Petrus 4 ayat 7 mengajar supaya kita menguasai diri dan menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Ayub pun pada akhirnya dapat mendengar suara Tuhan meskipun suara itu berasal dari dalam badai. Oleh sebab itu, jadilah tenang supaya kita dapat mendengar suaranya dengan baik dalam situasi apapun. Mungkin saat ini kita atau Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mungkin kita juga sedang mengalami badai dari dalam diri sendiri seperti penyakit, ketidakberdayaan, ketakutan, atau hal-hal yang menjadi kesukaran kita yang terkait dalam problem emosi kita dan lain sebagainya. Atau mungkin kita sedang menghadapi badai di luar diri seperti pergumulan dalam keluarga, relasi-relasi yang terganggu, komunikasi yang tidak lancar, disalah mengerti, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dan lain-lain. Mari pagi ini jangan takut menghadapi badai-badai tersebut, sebab Tuhan bisa berbicara kepada kita dari dalam badai. Jangan fokus pada badainya, nanti kita kalah. Mari kita fokus pada Yesus dan firman-Nya yang akan menolong kita keluar dari apapun, bagaimanapun, seperti apapun badai yang menerjang kita. Yang perlu kita latih juga adalah peringatan akan datangnya badai kehidupan kita, sehingga kita dapat menentukan tindakan yang perlu untuk menghadapinya. Nah, sekarang kita coba buat daftar hal-hal atau situasi apa yang biasanya dapat membuat kita mengabaikan firman Allah yang sedang berbicara kepada kita. Apalagi saat kita sedang mengalami tekanan atau penderitaan. Setelah itu latihlah diri kita untuk tenang dalam menghadapi pergumulan atau penderitaan yang disebut dengan badai itu. Baik Bu, saya mau lebih peka terhadap suara Tuhan melalui firman-Nya ketika saya dalam tekanan atau penderitaan. Karena saya percaya semua yang terjadi dalam hidup saya ada dalam kendali Tuhan, dalam Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup saya. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Silakan Saudari Erni yang berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk peka terhadap suara Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Karena kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami ada dalam perhatian Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tetap tegar di masa sukar, karena Allah ada dalam kehidupan kita di situasi apapun. Shalom.